Assalamualaikum. Hari ini aku mau bagi-bagi resep bolu panggang lagi yang lebih irit telur tapi hasilnya tetap super lembut, empuk, moist, dan anti retak. Modalnya juga sangat ekonomis, cuma 15 ribuan aja. Oke, yang pertama siapkan wadah, masukkan 150 gram gula pasir, 3 butir telur ukuran sedang, pastikan telurnya fresh, tidak dari kulkas. 1 sendok teh vanili cair, teman-teman bisa pakai yang bubuk. Kemudian 1 sendok teh SP, teman-teman bisa pakai ovalet atau TBM. Kemudian keempat bahan ini akan kita mixer sampai mengembang, licin, putih, kental, dan berjejak kurang lebih 8 menit. Sesuaikan dengan mixer teman-teman masing-masing ya. Dan kalau sudah mengembang seperti ini, selanjutnya kita bisa matikan mixernya terlebih dahulu. Kemudian saya masukkan 120 gram tepung protein rendah. Saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang bergumpal. Kemudian kita mixer kembali, tapi sebelum mixernya dinyalakan, aduk-aduk seperti ini dulu supaya tidak ada tepung yang berterbangan. Mixer dengan kecepatan rendah saja, sebentar saja sampai tepungnya tercampur rata. Kemudian matikan kembali. Di sini saya sudah menyiapkan 60 ml susu cair. Saya pakai 1 saset SKM putih ditambah dengan 2 sendok makan air. Kemudian 100 gram margarin yang sudah saya lelehkan dengan cara ditim. Nah, setelah itu mixer kembali sampai benar-benar tercampur rata. Sebentar saja, tidak sampai 1 menit, asal tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, matikan mixer dan ini sudah tidak kita gunakan lagi. Selanjutnya saya mengaduk dengan spatula untuk memastikan tidak ada bahan cair yang mengendap di bawah. Karena kalau masih ada bahan cair yang mengendap di bawah, pasti bolunya akan bantat. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, saya ambil 1 mangkok, kemudian saya ambil 10 sendok makan adonan putih atau yang original, ini nanti buat motif di tengah. Dan untuk adonan yang banyak ini, saya akan menambahkan pasta. Di sini saya menambahkan 1 sendok teh pasta red velvet. Kemudian ditambah dengan setengah sendok teh pasta dark coklat. Supaya warna merahnya nanti lebih pekat. Kemudian aduk secara merata. Aduk dengan teknik aduk balik seperti ini, pelan-pelan saja, dan ini sudah merata. Dan ini siap kita masukkan ke dalam loyang. Di sini saya sudah menyiapkan loyang tulban ukuran 20 cm, untuk diameter atasnya juga 20 cm, jadi untuk atas dan bawah diameternya sama ya. Dan ini saya bikin olesan Carlo homemade dengan 1 sendok makan tepung, ditambah 1 sendok makan minyak, dan juga 1 sendok makan margarin. Kemudian oles di seluruh bagian sisinya. Dan ini sudah merata, siap kita tuang adonannya. Yang pertama, tuang adonannya warna merah atau yang red velvet. Tuang setengah bagian adonannya saja ya. Karena nanti yang setengah kita akan tuang di atasnya, di atas adonan putih maksudnya. Dan ini adonan yang putih atau yang original. Kita tuang di atas adonan merah. Jangan lupa diratakan. Kalau sudah, tuang kembali sisa adonan merah, tuang semuanya. Kemudian ratakan kembali dengan spatula seperti ini, pelan-pelan saja. Dan jangan lupa sedikit dihentak-hentakan seperti ini supaya memecah gelembung yang tertinggal di dalam.
Di sini saya sudah menyiapkan loyang dengan kain basah. Jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis. Kainnya dibasahi dan jangan diperas ya. Kemudian letakkan adonan di atas kain basah. Nah, ini sebelumnya saya sudah panaskan oven tangkring dengan api besar selama 10 menit. Kemudian masukkan adonan. Tutup kembali. Panggang kurang lebih 40 menit dengan api besar atau suhu 200 di rak tengah. Kalau misalkan teman-teman pakai rak bawah, kecilkan apinya sampai dengan api sedang atau suhu 160 sampai 170 derajat. Dan ini sudah 40 menit, sudah matang. Langsung balik loyang, kita keluarkan kuenya. Pelan-pelan saja dan alhamdulillah ini hasilnya mulus sekali, sama sekali tidak ada yang lengket. Bagian bawah benar-benar masih lembab, tapi ini sudah matang sempurna, memang tidak berkulit. Karena tadi saya manggangnya pakai kain basah. Nah, ini dia, bolunya sudah dingin. Sekarang saya mau coba potong. Dari potongannya saja sudah terasa ini empuk sekali. Saya sarankan saat memotong, tunggu bolu benar-benar dingin karena kalau masih panas nanti akan beremah. Ini dia hasilnya. Untuk motifnya cantik sekali ya, bolunya empuk, lembut, seratnya halus. Dan ini rasanya manisnya pas, super lembut, super empuk, legit. Sama sekali tidak retak di bagian atas dan untuk bagian bawah juga lembab, tidak berkulit. Ini dari dekat, seratnya halus. Jadi untuk teman-teman yang hanya punya oven tangkring, bisa buat bolu yang seperti ini. Sekarang kita akan coba buka serat bagian tengahnya. Wow, ini serat tengahnya benar-benar halus. Sekarang saya akan coba, bismillah. Bolunya benar-benar enak, manisnya pas, empuk, lembut, benar-benar moist. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.